Halo Sering Grip, ketemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor ya harusnya. Harusnya, iya. Harusnya film horor terbaru yang judulnya Gereja Setan. Benar. Oke. Ini dari produksi PH yang mungkin bisa dibilang baru ya, karena orang juga baru tahu ada PH ini yang nama PH-nya yaitu Amazing Grace Production sama Sakti Cinema. Dan untuk Gereja Setan ini sutradaranya ada Daniel Tito Pakpahan, terus film ini ditulis oleh Alexandra Yunadi. Dan tentunya untuk cast-castnya di sini pasti kalian udah lihat di poster, di sini ada Mongol Stress. Yang mana ceritanya memang katanya dari cerita asli yang sering diceritakan oleh Mongol. Kalau sinopsis filmnya seperti apa, Dri? Oke, jadi Gereja Setan ini nyeritain tentang seorang perempuan bernama Ripka yang dia ditempa masalah hidup ya. Salah satu masalah paling besar kan dia hamil di luar nikah, yang mana kemudian konflik tuh bertumbuh saat dia harus jauh dari orang tua di luar kota dan engage sama orang-orang yang ternyata jadi bagian dari komunitas Gereja Setan ini gitu. Ya, dan apakah yang terjadi? Nah, kita akan bahas di review kali ini. Yang pertama mungkin ada yang oke-nya untuk film ini. Oke, yang oke-nya dari aku mungkin sebenarnya film ini kan punya potensi buat jadi bagus dengan ngebahas tentang gereja setannya itu. Dan apa ya, kayaknya karena memang si film ini kan diangkat dari cerita yang suka Mongol sharing kan. Ya bener-bener diliatin kayak ritualnya tuh gimana ya, bukan lengkap tapi sampai dikasih tahu kayak istilah-istilahnya, kayak silakan santap kasih, kayak oh berarti emang jadi si Mongol tuh menceritakannya sedetail itu gitu mengenai ritual-ritual di gereja setan gitu yang memang ya cukup ngasih wawasan atau jadi tahu oh ternyata ini dalamnya toh gitu. Iya, dan ini juga bukti kalau ternyata rating filmnya 17+. Iya benar. Kalau ini ratingnya nggak 17+, pasti banyak banget yang disensor. Iya benar. Terutama di sini juga, ya di sini bisa dibilang hampir banyak genre film masuk di film ini. Ada horornya juga, terus ya karena Mongol yang main tentu pasti komedi. Ya harusnya tidak komedi ya, tapi karena Mongol yang memainkan komedi dan ya banyak, ya lumayan action-actionnya juga. Ini ngingetin kalau orang untuk versi agama Islam, kita ada Ustadz Kodrat. Oh iya, nah, bener. harusnya ini tuh jadi potensi buat Kodrat tapi versi di Kristen gitu. Menurut orang potensinya tuh bisa ke situ sebenarnya. Ada lagi? Terus juga mungkin kalau sedikit membandingkan sama Kuasa Gelap ya yang udah ditonton, mungkin film ini tuh aku gak tahu apakah mungkin karena rumah produksinya pun religius atau gimana, cukup detail menceritakan. Maksudnya mungkin kalian yang memang beragama Kristen mungkin bisa menilai gitu. Tapi kalau dari POV aku dan Indra yang memang non-Kristen pun aku ngelihat cukup lengkap gitu. Kayak ya memang film dibuka dengan beberapa ayat-ayat Alkitab di dalamnya. Terus juga di dalam film tersebut juga kayak dijelaskan secara lengkap mengenai POV Tuhan terhadap permasalahan ini tuh kayak gimana, terus apa ya, kayak menyajikan agama dari, kan yang sisi pertama tuh si Ripka kan ngerasa nggak diterima ya dengan lingkungan lamanya, tapi kemudian kayak ditunjukkan memang secara cukup lengkap, tapi ini dari POV kita yang non-Kristen ya, kayak kalau Tuhan Maha Pengasih, Penyayang, Pemaaf gitu-gitu dan disajikannya cukup lengkap gitu. Menurut aku lebih lengkap daripada yang mungkin aku bisa pahami saat di Kuasa Gelap gitu. Dan di sini juga kan bagusnya ada isu menyindir yang tadi kan orang tuanya udah kamu pergi dulu aja. Kan kamu tahu gimana orang-orang di gereja kita suka gitu ternyata ya itu ada apa ya? Maksudnya ada pesan yang ternyata mungkin ya di semua agama pun ternyata umatnya pun umatnya pun saling selalu ada umat yang tidak menoleransi dosa orang lain. Iya, padahal merasa paling suci aja gitu. Padahal kan ya setiap orang itu berdosa. Benar sekali. Terus yang orang suka tadi ini di sini diliatin Lucifer. Iya. Kalau ini menurut orang mungkin ini penggambaran Lucifernya emang nyontoh si film Lucifer, series kamu. Oh iya. Ya kan ke ininya lah. Tampangnya maksudnya, terus kan cara berpakaiannya mungkin ke situ ya, ini ngambil referensinya dan menurut orang ini oke. Dan sayangnya ya udah mah ngikutin plaket ya, maksudnya niru Lucifer yang di series, padahal ya bisa dikembangin dan
ini tuh potensi banget ceritanya andai si treatmentnya tuh tidak menggunakan treatment FTP. Iya, Jadi tuh benar-benar. masih berasa banget treatment FTP dan ya tadi kemunculan Lucifer versi Lucifernya banget tuh sayang sekali udah diobral dari awal gitu. Padahal kan kalau misalkan disimpan di belakang nih. Jadi kayak orang itu siapa, terus akhirnya kita tahu ternyata dia Lucifer, kan lebih surprising iya, kan. terus kan pas berubah jadi ya walaupun si Gaia seperti itu, tapi kita bakal soalnya dari awal kita nggak diliatin sebegitunya. Yang kurang ya of course banyak ya, kayak plot hole di dalamnya gitu. Kayak dari cara si Gladys tuh kemudian nge-approach si Ripka juga, itu kan faktor luck ya kan. Kebetulan aja dia mual pindah kursi dan landingnya nggak terlalu mulus gitu. Itu kayak ada faktor lucknya. Terus juga aku berharap gitu, karena memang kan ini film religius, maksudnya aku nggak tahu mungkin POV dari masing-masing agama mungkin beda-beda, tapi kalau aku nggak berhak ngebandingin agama sih, cuman agak menyayangkan aja saat ada bagian di mana ternyata seseorang yang dari segi agama tuh kuat, dia udah accept semua dosa dia, ya jagoan lah, harus kalah sama iblis tuh kayak please show the power of religion gitu. Itu sih yang aku agak sayangkan gitu. Ya mungkin harus ada korban gitu. Biar lebih dramatis. Ya tadi kan ngomongin yang si Ripka direkrut ibaratnya. Ya itu kan harusnya tuh si Gladys tuh kayak emang punya ngenalin pattern gitu. Orang-orang yang emang udah jauh dari agama, terus kayaknya ini udah gampang buat dimasukin, kayak gitu harusnya. Lebih smooth kan? Iya, lebih kayak cara ngerekrutnya udah. Terus tuh ya ini tuh sayangnya treatment ceritanya FTP banget, jadi kayak si komunitas gereja setan nanti kayak MLM ya itu. Iya. Udah smooth, kayaknya tuh memang kan si Ripkanya udah oke nih, dia memang punya masalah yang memang kadang ya kalau misalkan maksudnya udah hamil luar nikah, misalkan keluarga pun ngejauhin, itu kan udah cukup berat gitu. Masuknya kurang smooth, mungkin bisa kayak gak dulu langsung ugal-ugalan dibawa ke komunitas setan, tapi kayak ini support gitu group kok gitu. Ini iya ya, mereka nggak judgmental, jadi kayak ngiranya tuh kayak komunitas biasa dulu. Ya mungkin boleh dimasukin kayak aku suka inget si Mongol kayak cerita kadang orang-orang gereja setan tuh ngajak salaman terus berdarah gitu-gitu, nanti dijampe-jampe, ya itu bisa masuk sih dari dalam adegan support group tersebut. Ya berharap masuk komunitasnya itu lebih mulus jalannya, nggak langsung ugal-ugalan tiba-tiba day one, hell setan ya, siapa yang nggak kabur gitu bro, kayak ya itu sih. Itu ritual-ritualnya teh anjir kayak ayo kita bisa ke Paris, kita bawa kapal pesiar kayak. Sumpah. Kayak jujur ya belum bisa menggantikan posisi Rosemary Baby di hati aku gitu. Kan Rosemary Baby tuh awalnya I have no idea kan, maksudnya kayak ya tapi ya dari segi judul juga beda ya. Maksudnya kan gereja setan udah dari awal kita akan notice kalau ini memang tentang gereja setan, sedangkan Rosemary Baby kan baru di akhir gitu kita mengetahuinya. Tapi ya itu cukup mulus, kayak bikin orang bertanya-tanya dulu, atau mungkin cara mempengaruhi Ripkanya dengan cara yang lebih halus, gak tiba-tiba day one lu langsung praising udah Satan. Melihat dekorasi 66 bintang terbalik, salib kebalik. Gak yang kayak dibuat kayak rumah tua kayak apa kayak, terus tiba-tiba nemu artefak-artefak aneh yang baru akhirnya dia telat sadar, oh ini gereja setan gitu, kayak itu sih sayang banget. Dan itu juga orang tuh kurang setuju yang penampakan yang menghantui si Ripkanya. Kenapa harus kayak emang dibuat untuk nakut-nakutin si Ripka, padahal kan pengennya si hantunya teh pengen ngasih clue atau petunjuk kalau jangan sampai masuk situ, kalau enggak ini ada yang salah di komunitas ini. Nah, berharapnya tuh gitu, ternyata ya malah itu. Tapi mungkin emang tujuan filmnya ini harus horor, jadi mungkin dipaksakan harus ada hantu-hantu itu. Padahal kan kalau nggak ada juga nggak masalah gitu ya. Terus juga yang cukup aku bertanya-tanya tuh waktu the moment si Gladys tuh marah saat tahu Ripka tuh jadi pengantin iblis, dan ternyata itu tuh selama itu mimpinya si Gladys. Maksudnya kayak kan pengantin iblis itu akhirnya dia yang pada mati di meja jagal kan. Why are you dreaming about being murdered gitu? Maksudnya kayak apa ya? Tapi dia keep recruiting gitu. Ya itu sih yang aku agak gak nyampe, gak ngerti lah di situ gitu. Harusnya ada hal yang ingin dicapai Gladys ya. Tadi kan jadi pengantin iblis, tapi mungkin sama si Hendriknya
ya udah saat ini untuk bisa ke situ kamu mungkin Ya, ada rekrut itunya dulu. Ada Atau ini ada maksudnya, alasan lain lah. atau ini deh, misalkan jadi pengantin iblis tuh nasibnya beda sama cewek-cewek yang dikorbanin. Iya. Makanya si Gladys pengen gitu. Iya. Jadi ya aku kira tuh bakal kayak gitu. Aku kira tuh dengan si Gladys jadi pengantin iblis tuh dia akan somehow naik tahta dan gak jadi dikorbanin. Beda lah intinya yang bikin Iya. si Gladys tuh marah gitu sama Ripka gitu. Atau emang si Gladysnya udah fed up sama hidupnya juga kan. Iya. Udah sebenarnya aku pengen mati tapi udah Iya. dijanjikan kalau kamu Tapi kan mati nggak jadi pengantin iblis misalnya. Nah ada Tapi itunya kan, lah. tapi kan gak diliatin karena di sini kan diliatinnya emang Ya udah mati aja. komunitas iblis ini tuh kan duniawi banget gitu ya, dengan Iya. dimodalin usaha segala macam ya. She has a good life gitu. Terus ya itu sih yang bikin aku bingung gitu bagian itu. Ya itu sih bener sih, maksudnya eksekusinya yang kayak FTV ini sangat menyayangkan, padahal ini berpotensi buat bagus ya dengan sebenarnya kan kita film horor banyak ya yang mengedepankan tentang kultus atau mungkin gereja setan atau apapun ya. Bakal lebih oke kalau memang eksekusinya bagus. Ya. Cuman sayangnya Ya ternyata Ya, sejauh ini hanya sejauh bisa ini. seperti Ya. itu. ya Padahal kan setidaknya udah ada sebelumnya nih yang membawa agama lain, horor di agama lain kan ada kuasa gelap. Ya seenggaknya bisa ya, ngambil kuasa gelap, terus kan di agama lain juga udah ada kodrat nih. Kan bisa ke situ ya. Walaupun kan kodrat menyelipkan apa? Khutbah-khutbah Iya, atau itu, iya, tapi iya, kan itu masih enak, atau Benar, bacaan-bacaan benar. yang dibacakan untuk iya. melawan si iblisnya gitu Iya. kan. Nah itu tuh sayang sekali di sini tuh padahal udah ada si yang jadi Ko David itu Iya, udah ikonik banget, Iya, tapi benar. sayang sekali dibunuhnya gitu Iya, aja. Maksudnya kayak ya dengan adegan berantem gitu juga nanggung Iya. gitu, nggak kan kalau Ustadz Kodrat tuh kayak Iya maksudnya oh, udah saat terjepit tuh si Ustadz Kodrat ya yang ngesel sapayahna gitu. Misalkan ada ya udah berani, iya, udah iya. pasti ada Allah menolong kita. Ini tuh kayak banyak jeda pelukan dulu, ya itu gitu. Iya, dan di sini juga kadang teknisnya kayak ada cut dulu ya, cut terus ngelanjut gitu, Iya, kayak iya, kayak iya. berasa ke penontonnya tuh ada itunya. Dan yang paling aneh tuh pas mereka udah terkepung, mereka cuma berdoa doang gitu. Iya. Jadi padahal berharapnya tuh mereka ya udah kita siap mati di jalan Tuhan gitu. Misal, ayo Iya. kita lawan untuk ini. Nah di situ tuh Tuhannya menguatkan mereka Atau gitu. make it more realistic, kayak mereka kan jadi bagian dari Komsel juga kan, kayak gereja gitu juga kan. Ya make it more realistic dengan orang-orangnya datang kayak bantuin berantem, apakah itu jauh lebih make sense dan Iya. jauh lebih kayak bikin orang oh iya oke, Tuhan berperang sama mereka gitu. Iya, Itu sih maksudnya dengan bantuan kehadiran orang lain pun tidak mengurangi keajaiban Tuhan di dalam sana gitu. Iya. Menurut aku ya gitu. Kalau orang sih ya opsinya itu dibuat mereka ya udah siap mati aja, dan ternyata pas mereka udah siap mati dan berserah diberi kekuatan Tuhan. Misalnya kan jadi lebih kuat untuk menolong gini-gini atau ngelawan. tiba-tiba ditolong orang atau apa gitu, itu Iya. jauh lebih ya emang jauh lebih lebih ajaib yang memang powerfulnya, tidak gitu. tiba-tiba angin doang Iya, gitu. iya, Itu iya, sayang iya. sekali, dan langsungnya Iya. si iblisnya juga ya si Hendriknya itu teh Lucifer masuk ke tubuh Iya, Hendrik atau gimana itu, itunya juga kita nggak kebayang, tiba-tiba ditusuk gitu doang Iya. mati terus Iya, itu kan kalau misalkan akhirnya si Hendriknya mati karena ditusuk doang tuh ya itu juga sama kayak nggak ngasih ruang buat sisi religius tuh mengalahkan dengan cara religius gitu. Iya. Ya dari kenapa nggak ditusuk aja dari tadi gitu, kayak Iya. gitu. Ya sayang sekali ini tuh potensi banget menurut Iya, orang, dan ya itu kalau digarapnya lebih serius gitu, lebih kayak kultus-kultus yang udah sering ada lah di film Hollywood, bahkan di series-series Netflix bahkan ya, ritual-ritualnya jangan dibuat terlalu banci ya, terlalu FTP, jadi terlalu meriah gitu. Diliatin banget kalau ini beneran kita menyembah iblis. Iya. Ya gitu banget. Maksudnya make it smooth aja gitu. Itu tuh series yang gereja ternyata dianya vampir. Midnight Mass. Nah, kan keren maksud- banget itu. Aku Itu suka. seenggaknya teh kayak Midnight Mass gitu, Iya, pelan-pelan gitu ya iya, community-nya teh. Jadi itu si aku suka orang-orang itu. yang gabung situ teh ada yang didapat gitu. Dan ini pun juga sayangnya si figuran-figuran di Iya. komunitasnya tuh kayak anjir. Ya, gak meyakinkan sih. Ya itu Iya. sayang sekali. Kayak nonton inbox pagi-pagi.
nggak taunya diangkut di gereja setan, joget di gereja setan. Mungkin langsung ke skor aja buat gereja setan dari Audrey berapa tuh? Dari aku, Mongol 1, Ko David 1, Ripka 1, Gladys 1, Benaya 1, jadi 5. Ya sama, saya juga 5 ya karena, dan mungkin 5 juga buat Lucifer. Padahal itu tampilannya menarik dan di ending juga kan ternyata si Lucifernya masih ada. Iya. Ya gimana caranya biar tidak menyia-nyiakan si Lucifer ini tuh udah oke gitu tampilannya, tapi sayang cuma ya udah aja. Dan itu andai aja di sini Mongolnya lebih serius ya. Jadi beberapa part malah orang pengen ketawa gitu. Iya sih. Udah dari awal sih kayak tiba-tiba ngagetin kayak. Iya itu saya ya harusnya kan Mongol kalau emang lagi acting. Jadi kayak kita tuh nggak dapet si ininya apa, si wibawa, si ketua kultusnya gitu. Jadi ya. Jadinya tuh kayak komunitas orang-orang bingung gitu. Komunitas orang-orang bingung yang kebetulan setan mau bantu. Iya, padahal gitu. si Gladysnya udah seserius itu. Iya. Maksudnya yang lebih punya wibawa tuh Gladys gitu. Iya nggak? Dan mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Buat kalian yang emang mau nonton dan merasakan pengalaman menonton Gereja Setan, silahkan ditonton di bioskop-bioskop terdekat. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya, Bang.